Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam materi kelas 8. Pada hari ini kita akan membahas itu materi bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Baik, sekarang kita akan langsung pembahasan kita pada materi ini. Silakan adik-adik, anak-anakku untuk fokus dan konsentrasi, dan selamat menyimak. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mulai, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu lahir dari berkat perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan sejak dahulu ketika melawan penjajahan dari Belanda dan Jepang. Nah, akibat dari penjajahan ini bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan, tertindas baik secara lahir, batin, dan mental, dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Jadi kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia itu mengalami penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang yang melahirkan dampak psikologis terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas itu materi tentang kajian bagaimana perjuangan pendiri founding father yaitu bangsa Indonesia itu. Kita akan membahas itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juli 1970. Ayahnya bernama Raden Sukaemi Surodiharjo dan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasionalis Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Banitei, Bandung. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda dengan namanya adalah Inzinsvereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indis Partis, Suwardo Diningrat, Dowes Dekker, dan Cipto Mangkusumo bergabung dengan Inzinsvereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Baik, nah sekarang kita akan membahas itu bentuk-bentuk semangat komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. Kita akan membahas yang pertama adalah periode pertama, yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan, merdeka, berdaulat. Dalam kehidupan kerajaan diisi oleh kerukunan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan pengatur kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat nilai kejuangan, yakni kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama tetap pelopor keberanian. Nah, periode kedua itu masa pergerakan nasional. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, ketika zaman pergerakan nasional, sebelum masa pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah khususnya Belanda itu masih bersifat kedaerahan. Contohnya di daerah Kalimantan itu ada Pangeran Tasari, di daerah Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, di daerah Maluku ada Patimura, dan di Aceh ada Cut Nyadin,
dan sebagainya. Itu adalah salah satu perjuangan yang bersifat kedaerahan. Tapi pada tahap selanjutnya mulailah timbul pergerakan perjuangan yang bisa dikatakan bersifat nasional. Karena apa? Perjuangan bersifat kedaerahan selalu gagal. Nah, salah satunya perjuangan nasional itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, Serikat Dagang Islam atau SI 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kemudian Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun pengembangan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh, memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Pengembangan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Berikutnya adalah masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirlah negara Republik Indonesia, tetapi tidak diterima oleh pihak Belanda. Dan Belanda ingin kembali menjajah. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, baik berjuang secara politik maupun secara diplomasi. Nah itu. Baik, berikutnya setelah periode keempat kita masuk dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada saat ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia dapat datang dari dalam maupun dari luar. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam yang harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini tentu saja sangat kecil terjadi, tapi ancaman dari luar bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebagai sebelah mata. Nah, sekarang kita akan bahas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 yang dimaksud menjaga tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah dapat dilakukan perubahan. Nah, MPR adalah salah satu ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa Indonesia adalah suatu kesatuan. Berdasarkan deklarasi Juanda bahwa Indonesia mengandung konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara Archipelago State. Ini yang diakui oleh PBB pada tahun 1982, yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional. Baik, nah sekarang kita akan bagaimana sikap kita dalam mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sikap-sikap yang harus kita kembangkan anak-anakku yaitu pertama, mencintai tanah air, membina persatuan dan kesatuan, pengaturan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan sikap dan perilaku menjaga NKRI. Baik, demikianlah pembahasan singkat dari Bapak tentang materi bab 6 ini semester 2. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.